Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Kita masih memperbincangkan tentang beranikah kita mengusir setan yang kini merasuki orang-orang lain. Apakah kita berani mengusir setan yang kini merasuki orang lain? Dan saya katakan bahwa tidak perlu takut, saudara-saudara sekalian. Jangan takut kalau kita bersandar semata-mata kepada Tuhan. Karena pada saat itu yang mengusir setan ialah Tuhan sendiri yang bertindak melalui Anda yang melakukan tindakan pengusiran saat itu. Tetapi tidak demikian bagi orang-orang yang jatuh dalam dosa, saudara, karena mereka itu bersekutu dengan iblis, roh jahat, dengan setan. Dan karena itu janganlah berani mengusir setan, karena Anda bersahabat, bersekutu bersama setan sendiri. Tetapi kalau Anda mau sebagai seorang eksorsis, ataukah mau juga pada saat yang sama mengusir setan, Anda mesti membangun sikap tobat pada dirimu. Tetapi juga Anda bisa mendekati, mencari imam, mencari pastor untuk mengakui dosamu, supaya Allah membersihkan dirimu, Allah mengampuni dosa-dosamu. Saudara sekalian, kalau tidak demikian maka Anda akan dipermalukan oleh iblis. Dosa-dosamu di masa lalu akan diungkit kembali, dan Anda merasa malu karena kau dipermalukan oleh iblis, roh jahat itu. Tetapi kalau kita mau membantu sama kita, datanglah ke pengakuan dosa. Carilah imam, carilah pastor, mengaku dosa, dan dosamu diampuni Tuhan. Dan dengan demikian, Anda kini menjadi milik Allah. Kalau Anda sudah mengaku dosa, jangan takut. Karena Anda kini menjadi milik Allah dan bisa bertindak atas nama Tuhan Allah sendiri. Selain daripada pengakuan dosa, ada juga cara lain. Ialah terlibat di dalam Ekaristi Kudus. Saudara ingat kembali akan peristiwa perjamuan akhir yang dibuat oleh Yesus bersama para muridnya. Anda bisa baca pada Matius bab 26, ayat 26 sampai 28. Pada saat perjamuan akhir itu, ada dua peristiwa yang terjadi. Yang pertama ialah pencucian kaki. Sebagai simbol, lakukanlah perbuatan-perbuatan kasih satu sama lain. Memang sesuai juga dengan perintah Allah. Kalau kau betul-betul mencintai aku, cintailah aku dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kemampuan. Tetapi juga cintailah sang manusia seperti dirimu sendiri. Simbol kedua ialah terlibat di dalam Ekaristi Kudus. Saudara sekalian, pada saat kita menghadiri perayaan Ekaristi Kudus, di situ juga hadir Tuhan Allah, Allah Bapa, Yesus Kristus, tetapi juga Roh Kudus. Tiga hadir. Dan secara istimewa kita melihat bagaimanakah tindakan Yesus. Dia mengambil roti. Sesudah itu dia mengucap berkat. Lalu dia katakan kepada para muridnya, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku. Saudara lihat, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku. Para murid diminta untuk makan roti ini yang kini berubah menjadi tubuh Kristus. Sesudah itu dia juga mengambil cawan yang berisi anggur. Sesudah dia mengucap syukur kepada Tuhan, dia katakan kepada para muridnya, ambillah cawan ini, minumlah anggur ini, inilah darahku. Lihat, anggur berubah menjadi darah Kristus. Saudara percaya bahwa pada saat bisa terjadi, pada saat perayaan Ekaristi Kudus dibuat, di saat yang sama berubahlah roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Sehingga pada saat kita makan roti yang adalah tubuh Kristus,
dan kita minum anggur yang adalah darah Kristus, saudara percaya bahwa pada saat yang sama Yesus hadir dan tinggal di dalam hatimu. Lihat, Dia hadir dan tinggal dalam hati kita. Dan karena itu kita tidak perlu takut. Oleh karena apa? Tuhan ada dalam diri kita, mau membantu kita, melindungi kita, menguatkan kita, sehingga kita mampu berbuat apa saja asal sesuai juga dengan kehendak Tuhan Allah. Dan bila iblis datang mengganggu Anda, jangan takut saudara sekalian, karena Yesus Kristus sudah ada dalam dirimu, membela Anda, menguatkan Anda, bahkan juga membantu kita untuk menantang godaan iblis ataukah juga serangan-serangan iblis. Jangan takut, jangan takut. Ada contoh kalau misalnya orang yang sudah saban kali diganggu oleh iblis, entah pernah mendapat serangan dari iblis, dan di saat yang sama orang itu sudah mulai tenang-tenang, dia coba datang ke Ekaristi Kudus. Pada saat misa sementara dipersembahkan, dia merasa terganggu. Karena apa? Iblis juga takut pada saat yang sama melihat Tuhan di depan membantu Anda saat itu. Orang ini tidak tenang, selalu goyang kepala, bingung bagaimana, bahkan dia bilang, "Mas, saya pulang dulu." Ya, iblis sedang mengganggu dia. Oleh karena apa? Iblis juga takut melihat Tuhan yang ada pada saat itu, saudara sekalian. Jangan bingung. Anda di samping dia itu, tenangkanlah dia saja. Pandanglah salib di depan sana. Tuhan siap membantu Anda, asal Anda juga mau berusaha berjumpa dengan Tuhan. Jangan terpesona dengan perbuatan yang ada. Jangan terpesona dengan situasi yang ada, karena Anda sementara diganggu iblis. Tapi Anda mau bersekutu bersama Tuhan, dan iblis akhirnya lari keluar dari Anda karena takut kepada Tuhan yang datang membantu Anda saat itu. Oleh karena itu saya katakan bahwa hendaklah kita sekalian datanglah bersama-sama teman-teman kepada Tuhan. Lepaskanlah kejahatan kita, tinggalkanlah dosa kita, hapuskanlah egoisme kita, lipat gandakanlah cinta kasih pada dirimu. Banyak berdoa dan berdoa, terlibat banyak dalam Ekaristi Kudus, dan saudara dibantu oleh karena Tuhan juga mencintai Anda, supaya Anda juga selamat bersama Tuhan, tetapi juga bersama orang lain yang percaya pada kebesaran Allah. Lepaskanlah egoisme kita, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan jahat kita, tak ada gunanya, hanya menghancurkan pribadi kita. Alangkah bagusnya bersekutu bersama dengan Tuhan Allah, tetapi juga bersama kita, agar kita berjalan bersama-sama sebagai anak-anak Allah. Yakinlah Anda dicintai oleh Tuhan, dan Anda juga mesti terbuka pada karya-karya Allah. Banyak berdoa, banyak bertobat, banyak terlibat dalam Ekaristi Kudus, supaya Allah menguatkan Anda, Allah melindungi Anda, dan Allah memberkati Anda. Sampai jumpa.